Beginilah cara Ferry Amsari menjungkalkan dan menaklukkan lawan debatnya. Termul-termul pendukung Jokowi ini mati kutu dibuat oleh Ferry Amsari. Mahadi harus tahu sampai hari ini, sampai detik ini, saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum. Kenapa Bang Idrus? Alasannya sederhana, lingkaran satu istana melanggar undang-undang. Tapi dengan bangga cerita, kami akan tegakkan hukum. Omong kosong. Sampaikan ke Pak Jokowi, kalau Anda punya adab, beri ruang Pak Prabowo berperan lebih banyak. Kecuali memang adab Anda yang kurang dan merasa Anda betul-betul dicintai orang. Padahal presiden-presiden lain, selayaknya mantan presiden, punya banyak pendukung. Dan mereka juga dicintai oleh rakyat pendukungnya. Cuman satu orang yang paling GR. Makanya saya bilang, dalam sepanjang sejarah kita, mantan presiden yang 5 bulan ini selalu tampil di TV tidak berhenti-berhenti, seolah-olah mencari perhatian hanya Presiden Jokowi. Jangan-jangan memang ada niat ya, ingin selalu menampilkan diri tak berhenti-henti, hanya ingin memberikan pandangan bahwa saya lebih baik dari Presiden Prabowo. Harusnya Presiden Jokowi belajar adab ketatanegaraan. Termul pendukung Jokowi hanya bisa terdiam ketika Ferry Amsari mengatakan tidak akan pernah percaya dengan rezim ini yang akan menegakkan hukum. Alasannya sederhana, karena lingkaran istana melanggar undang-undang. Kita selalu mengetahui bahwa rezim selalu mengatakan kami akan menegakkan hukum setegak-tegaknya. Tapi menurut Ferry Amsari itu hanyalah omong kosong. Mahadi harus tahu sampai hari ini, sampai detik ini, saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum. Kenapa Bang Idrus? Alasannya sederhana, lingkaran satu istana melanggar undang-undang. Mayor Teddy tidak sah menurut undang-undang TNI. Kabulok tidak sah menurut undang-undang TNI. Tapi dengan bangga cerita, kami akan tegakkan hukum. Omong kosong dan omon lainnya. Dan ini problematika, bagaimana mungkin bisa menegakkan hukum kalau istana sendiri adalah pelanggar hukum. Tapi istana beruntung, masyarakat sipil belum bersatu betul. Masyarakat sipil masih cerita, itu oposan yang kemudian dipidana, ya wajar itu kesalahannya. Tapi ketika masyarakat sipil tahu bahwa ini adalah rekayasa politik, lalu dengan anak-anak muda yang beringas dalam intelektualitas mereka, mereka cerita soal kebaikan di kampus, tiba-tiba faktanya tidak. Mereka marah dengan intelektualitas mereka yang tidak dihargai. Bicara kesalahan pemerintah yang dikoreksi 13 tuntutan mereka. Ini pengalihan isu. Yang salah pemerintah, jangan kami yang dipersalahkan. Mereka ini dalam terminologi Sohogi yang diceritakan Uni kita tadi adalah kaum Brahmana intelektual. Mereka turun karena peradaban negara sedang rusak. Nanti kalau peradaban ini benar, mereka akan kembali ke pertapaannya, memperbaiki nilai D menjadi A itu. Sekarang mereka selesaikan dulu nilai D pemerintahan dari Prabowo Subianto. Ferry Amsari tidak akan pernah percaya dengan rezim ini jika masih meneriakan hidup Jokowi. Ferry Amsari juga mengatakan jika negara ingin benar, tangkap dan adili Jokowi segera. Akan tetapi kita semua tahu seakan-akan Prabowo malah melindungi Jokowi dan keluarganya. Saya tidak akan pernah bisa percaya dengan rezim ini akan kembali benar kalau presidennya malah meneriakkan hidup Jokowi. Saya mau katakan, Jokowi masih hidup, oleh karena itu adililah segera Jokowi itu. Karena banyak sekali kasusnya yang terpampang di depan mata kita, tapi tidak kemudian dihukum apapun. Gratifikasi pesawat jet pribadi itu apa ceritanya? Masihkah presiden teriak hidup Jokowi karena keluarganya tidak tersentuh? Padahal pesawat jet pribadi itu jelas, terang benerang, ada gratifikasi. Lalu kita mendenial itu dan kemudian bercerita siapapun yang mengungkit kasus ini adalah orang-orang nyinyir yang anti dengan berbagai kebijakan pemerintah. Saya nggak dapat konteks
uraian ilmiahnya sebagai akademisi, tetapi lebih pada posisi politisi memberi penilaian ya. Karena tadi kita bicara sistem, beliau hanya menyala-nyalakan personal seorang Pak Jokowi, yang saya bilang itu sudah masa lalu. Makanya tolong memberikan analisis secara ilmiah soal apa kelemahan dan harus bagaimana mengkonstruksi soal pemberantasan korupsi ke depan. Nah ini kalau misalnya dianggap berkontribusi merusak bangsa, itu yang kita perlu klarifikasi supaya adik-adik mahasiswa masyarakat bangsa ini memberikan apresiasi kepada semua pimpinan kita terlepas dari kelemahan dan kekurangan mantan-mantan presiden kita. Itu yang nggak benar bagi saya. Salah satu orang yang selalu memanggil Presiden Jokowi. Itu standing ilmiah saya. Apa yang disebut kerangka berpikir ilmiah dalam hukum adalah ketika dasen dan dasolen bertabrakan. Apa hukum yang diharap-harapkan dengan apa hukum yang dipraktikkan tidak bertemu. Itu rumusan masalah. Kalau abang belajar ilmu hukum, pasti abang tahu konsep ini. Saya menjelaskan bahwa undang-undang bilang begini, ANKEK bilang begini, tapi praktiknya begini. Itu ilmiah, Pak. Itu data ilmiah namanya dalam ilmu hukum. Coba tanya beliau, apa data ilmiah beliau? Bahwa Jokowi adalah orang baik, orang yang memperbaiki bangsa. Mana rumusan undang-undangnya, mana yang dijalankan oleh Jokowi? Abang tahu enggak? Jokowi bisa dikenakan, ini rumusan masalah. Jokowi bisa dipermasalahkan terlibat korupsi di kasus IKN. Kenapa? Di dalam undang-undang pembentukan undang-undang ditentukan rumusan penting bahwa untuk melakukan sesuatu harus terukur dalam bentuk RIA, Regulatory Impact Assessment, alat ukur ekonomi ketika mau buat kebijakan. Ketika merancang IKN harus ada alat ukur ekonominya. Tanya sampai ke gorong-gorong, Bang, ada nggak RIA itu dalam IKN? Itu pelanggaran besar. Jangan-jangan ada permainan korupsi di dalamnya. Ini alat ukur ilmiah. Tanya beliau, apa alat ukur ilmiahnya? Mana dasen dan dasolen yang bertabrakan sehingga atau sejalan kalau Pak Jokowi dikatakan betul-betul sudah menjalankan perbaikan untuk Republik ini. Itulah perdebatan-perdebatan yang sangat menarik Ferry Amsari dengan para termul. Seketika itu para termul dihabisi oleh Ferry Amsari dan ditelanjangi oleh Ferry Amsari. Beberapa termul kicap dan tidak memberikan sebuah argumentasi yang sangat tepat. Semua argumentasi Ferry Amsari tentunya kita bisa melihat banyak hal yang diperlihatkan dan banyak hal yang membuat para termul ini terdiam dan tidak bisa berkutik. Tentunya ini membahas tentang Jokowi dan membahas tentang rezim. Dan saat ini kita semua tahu bahwa rezim Prabowo sering mengatakan bahwa akan menegakkan hukum setegak-tegaknya dan akan segera memberantas korupsi. Tapi apa yang terjadi saat ini kita semua tahu, sehingga Ferry Amsari berbicara seperti itu. Tentunya ini tidak lain tidak bukan karena janji-janji seorang pemimpin. Janji-janji seorang pemimpin yang selama ini belum tepat dan belum bisa menepati janjinya untuk kesekian kalinya digantikan oleh Prabowo sebelum Jokowi. Tentunya janji-janji Jokowi itu pun hampir sama dan hampir mirip dengan janji-janji Prabowo saat ini. Bahkan rezim Prabowo saat ini memimpin, saat ini juga berkuasa, itu pun kita bisa mengerti dan kita bisa tahu bahwa lingkaran istana pun banyak sekali yang melanggar hukum, ujar Ferry Amsari. Bahkan Ferry Amsari tidak percaya dengan penegakan hukum era rezim Prabowo saat ini. Kita semua tahu Jokowi masih ada di dalam lingkaran kekuasaan Prabowo saat ini, sehingga Jokowi masih bisa saja cawe-cawe dan masih bisa mencampuri urusan tentang pemerintah yang dipegang Prabowo saat ini. Karena kita semua tahu wakil presiden saat ini yaitu putra dari Joko Widodo sendiri, sehingga kita bisa berasumsi bahwa Jokowi masih juga ikut berkuasa di lingkaran kekuasaan. Dan bagaimana menurut kalian semua? Kita sudah menonton tayangan-tayangan perdebatan-perdebatan atau semua argumentasi yang dikeluarkan oleh Ferry Amsari. Apakah kalian sepakat dengan apa yang dikeluarkan atau statement dari Ferry Amsari? Jika kalian sepakat, silahkan kalian komentar di kolom komentar video saya ini. Tentunya perdebatan-perdebatan ini tidak lain tidak bukan yang dibahas yaitu Jokowi dan Prabowo atau tentang penegakan hukum era Jokowi dan era Prabowo hampir mirip-mirip. Dan jika kita melihat sebelum Presiden Prabowo, yaitu kita mempunyai seorang presiden yaitu Presiden Jokowi yang memimpin negara kita atau yang memimpin negeri kita 2 periode.
Tentunya hampir-hampir mirip saat ini kekuasaan yang dipegang oleh Prabowo. Saat dipegang Jokowi mungkin hukum acak-acakan juga sama seperti yang dipegang oleh Prabowo saat ini pun masih sama saja. Kita semua tahu saat era Jokowi banyak sekali polemik-polemik dan banyak sekali permasalahan-permasalahan hukum di negeri kita. Selama Jokowi menjabat 2 periode, tidak pernah turun Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau hingga mendamaikan bangsanya, atau paling tidak mengeluarkan statement dan mengambil langkah tegas sebagai seorang pemimpin untuk mendamaikan dan menjernihkan pikiran-pikiran bangsa ini. Seperti kita tahu saat ini di kasus ijazah. Di kasus ijazah ini juga polemik yang sangat berkepanjangan. Tidak ada seorang pemimpin satupun yang ikut cawe-cawe dalam masalah ini dan paling tidak mendamaikan atau menyelesaikan permasalahan tentang kasus ijazah ini. Padahal banyak sekali permasalahan-permasalahan di republik ini yang harus diselesaikan. Negara lain sudah memikirkan strategi ya untuk kemajuan-kemajuan teknologi atau kemajuan-kemajuan lainnya. Akan tetapi di negeri kita tahu semua pembahasan saat ini dan polemik yang ada hanya kasus ijazah dan banyak sekali kasus-kasus yang lain belum selesai. Seharusnya Prabowo sebagai presiden, sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini, paling tidak Prabowo bisa mengambil alih dan segera menyelesaikan permasalahan atau turun tangan paling tidak agar permasalahan ini tidak gaduh. Dan jika urusan ini selesai, permasalahan ini selesai, paling tidak bangsa ini akan damai dan tidak berkepanjangan polemik-polemik yang tentunya tidak penting. Masih banyak sekali hal-hal yang penting selain hanya isu-isu atau polemik-polemik tentang ijazah yang tentunya tidak sama sekali yaitu mencerdaskan bangsa. Akan tetapi ini hanya selalu membuat gaduh dan membuat keresahan masyarakat yang tentunya seharusnya seperti presiden, pemimpin tertinggi di republik ini, paling tidak bisa turun tangan memecahkan masalah dan mendamaikan masyarakatnya agar tidak gaduh lagi.